Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sayyidas suhur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur panjang sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Banyak dari saudara-saudara kita yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi Allah tidak berikan umur panjang. Allah panggil mereka terlebih dahulu. Dari awal masuk bulan Rajab, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di 9 Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah. Istiqamah meningkatkan amal-amal soleh. Istiqamah melakukan amal-amal soleh, karena seluruh amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan. Allah akan berikan ganjaran pahala yang tidak sesuai, yang tidak sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk mengisi rekening perbendaharaan amal soleh kita. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sebagai uswatun hasanah, dialah sebagai contoh tauladan bagi kita umatnya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir, ketika tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita harapkan kecuali pertolongan syafaat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa bukan hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, tetapi berpuasa sejatinya, berpuasa secara lahiriah dan berpuasa secara batiniah. Berpuasa, seluruh anggota badan kita ikut berpuasa, kaki ikut berpuasa, mata ikut berpuasa, telinga ikut berpuasa, terlebih hati kita juga ikut berpuasa. Karena jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena ada perkara-perkara yang mereka tidak jaga yang merusak pahala puasa mereka. Kata Nabi, khamsatu asya'a tukhbitus shauma. Ada 5 perkara yang bisa merusak pahala seseorang. Yang pertama, al-kadhib, berkata dusta, berkata bohong, atau menyampaikan informasi yang tidak benar. Kalau ini kita lakukan, maka sia-sialah puasa kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, senantiasa kita jaga lisan kita untuk tidak berkata dusta. Kemudian yang kedua, wal ghibah, menggibah, menggosip, atau menceritakan aib orang. Apalagi sekarang banyak acara-acara gosip, yang menonton, yang mendengarkan, yang menggosip sama saja. Oleh karena itu senantiasa kita jaga agar tidak melakukan perkara ini, agar puasa kita senantiasa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wan namimah, mengadu domba, memanas-manasi atau memprovokasi orang, sehingga bisa saja dengan kita memprovokasi orang membuat orang bertikai, membuat orang memutus tali silaturahmi. Oleh karena itu senantiasa kita jaga diri kita untuk tidak melakukan perkara namimah atau mengadu domba. Kemudian perkara yang keempat yang bisa merusak pahala puasa kita di sisi Allah ialah wal yaminul gumus, bersumpah palsu. Bisa saja dengan kita bersumpah menguntungkan kelompok tertentu, atau dengan sumpah kita meyakinkan orang, tetapi sejatinya sumpah kita adalah sumpah palsu.
Kalau ini kita lakukan, maka puasa kita akan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, perkara yang kelima yang mesti harus kita jaga, wan najru bisahwat, memandang dengan syahwat, apakah itu foto, video ataupun yang lainnya yang bisa memancing, yang bisa menimbulkan syahwat. Apalagi sekarang kadang kita menonton yang islami saja, menonton ceramah-ceramah islami atau menonton hal-hal yang berbau Islam, terkadang muncul iklan-iklan yang begitu vulgar. Tetapi walaupun demikian, senantiasa kita jaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah murkanya Allah ketika mata ini kita gunakan kepada hal-hal yang Allah larang. Mata ini Allah ciptakan untuk senantiasa melihat kebesaran ciptaannya. Oleh karena itu senantiasa kita jaga diri kita dari perkara ini agar puasa kita senantiasa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah meruginya kita ketika berpuasa, ibarat kita senantiasa menanam tetapi tak kunjung memanen. Ibarat kita bekerja siang dan malam tetapi tak kunjung mendapatkan imbalan. Begitu juga dengan puasa Ramadan, kita menahan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi tidak bernilai ibadah, tetapi tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita jaga diri kita dari perkara-perkara yang tadi, agar puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluar dari bulan Ramadan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena dengan bertakwa kita akan selamat di dunia dan akhirat. Karena dengan takwa kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar engkau menjadi orang yang beruntung. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.